Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rosaliana, NPM 17078. Ini adalah video tugas ujian KKY Kardiovaskuler dengan dosen pembimbing Dr. Bobby Arfan Anwar, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Riza yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Bayu dok. Dengan Bapak Bayu ya, Pak ya. Bapak Bayu usianya berapa, Pak? Usia saya 35 tahun dok. 35 tahun. Bapak Bayu alamatnya di mana, Pak? Alamat saya di Jalan Danau 1 dok. Jalan Danau. Bapak Bayu pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaan saya wirausaha dok. Wirausaha ya, Pak ya. Iya, Bapak Bayu, apa keluhan yang Bapak rasakan, Pak? Keluhan yang saya rasakan, saya sering merasakan sakit di bagian dada dok. Oh, sakit di bagian dada ya, Pak ya. Iya, Kalau dok. boleh tahu di sebelah mana, Pak, sakitnya? Bagian dada sebelah kiri dok. Oh, sebelah kiri ya, Pak ya. Iya dok. Nyerinya sudah berapa lama, Pak? Nyerinya kira-kira udah 1 minggu ini dok. 1 minggu ini ya, Pak ya, nyerinya. Iya dok. Nyerinya seperti apa, Pak? Nyerinya seperti ditusuk-tusuk gitu dok. Seperti ditusuk-tusuk ya, Pak ya. Nyerinya timbul kalau lagi ngapa, Pak? Nyerinya timbul kalau saya kecapean dan sering mengangkat-angkat berat. Oh, kalau ngangkat berat timbul nyeri ya, Pak ya? Iya dok. Oh, kalau dia nyeri, Pak, kira-kira menjalar nggak, Pak? Atau ada nyeri di bagian tubuh lainnya, Pak? Iya dok. Kadang menjalar seperti sakit di leher dan punggung dok. Sakit di leher dan punggung ya, Pak ya? Iya dok. Kalau nyeri berapa lama, Pak? Waktunya misalnya durasinya kalau sakit itu gimana, Pak? Kira-kira 1-2 menit gitu dok. 1-2 menit ya? Hilang timbul gitu dok. Oh, 1-2 menit hilang timbul. Iya dok. Oh, berarti sebentar ya, Pak ya? Iya dok. Kalau nyeri, kira-kira yang memperberat rasa sakit itu pas Bapak lagi ngapain, Pak? Pas saya lagi mengangkat beban, seperti ngangkat-ngangkat beras, seperti ngangkat alat-alat yang ada di kantor saya. Oh, jadi kalau ngangkat berat atau aktivitas berat, dia nyeri ya, Pak ya? Tambah parah Iya, nyerinya Dok. ya, Pak Iya, ya? Dok. Kalau yang meringankan apa, Pak? Yang meringankan saya sedang istirahat dan saat saya berbaring. Oh, kalau istirahat nyerinya berkurang Iya. ya, Pak ya? Kalau keseharian Bapak seperti apa, Pak? Seharian saya kan wirausaha dok, jadi saya mempunyai seperti usaha dan saya sering membantu karyawan-karyawan saya mengangkat beban seperti beras dan alat-alat kantor lainnya seperti galon air putih dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak, kan Bapak bekerja wirausaha nih, Pak. Iya dok. Kalau misalnya nyeri, tiba-tiba nyeri kan, Iya, Dok. Pak? Kalau nyeri, mengganggu nggak, Pak, aktivitas keseharian Bapak? Lumayan mengganggu dok. Oh, mengganggu Iya. ya, Pak ya? Iya dok. Sebelumnya apa Bapak pernah merasakan sakit seperti sekarang, Pak? Belum pernah dok. Belum pernah sebelumnya, Pak ya? Iya, Nyeri Dok. dada seperti ini belum pernah? Iya dok. Apa Bapak punya riwayat hipertensi atau kolesterol atau Bapak merokok atau peminum alkohol, Pak? Saya cuma perokok dok. Oh, jadi nggak ada riwayat penyakit sebelumnya ya, Pak ya? Iya, Dok. Cuman riwayat merokok ya, Pak ya? Sekarang Dok. masih merokok, Pak? Masih dok. Oh, sekarang masih merokok ya, Pak ya? Apa sebelumnya Bapak pernah melakukan operasi, Pak? Atau ada trauma? Tidak ada dok. Trauma dada tidak ada ya, Pak ya? Bekas Tidak ada. operasi juga tidak ada. Tidak dok. Sebelumnya apa keluarga Bapak pernah merasakan sakit seperti sekarang? Atau orang tua, atau kakek, atau nenek? Tidak juga pernah dok. Oh, tidak juga ya, Pak ya? Iya dok. Apakah Bapak sekarang sedang menjalankan minum obat rutin, Pak? Atau penggunaan jangka panjang seperti obat TB? Saya tidak pernah minum obat dok. Oh, jadi sekarang nggak dalam fase minum obat ya, Pak ya? Apa Iya, Dok. Bapak ada alergi obat, Pak? Tidak juga dok. Tidak ada ya, Pak ya? Mohon maaf nih, Pak, sebelumnya. Kan Bapak wirausaha nih, Pak. Iya dok. Kalau keseharian Bapak, lingkungan Bapak seperti apa, Pak? Keseharian saya ya di kantor itu dok, membantu karyawan saya, melihat karyawan saya gitu aja dok. Oh, lingkungan Bapak seperti apa, Pak? Nyaman atau sering berdampak stres atau penuh tekanan, Pak?
sering mendapat stres juga ada, Dok. Oh, stres juga ya Pak ya, Iya, Dok. faktor stres. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Iya, Dok. Mungkin selama pemeriksaan Bapak kurang nyaman dan saya juga minta izin untuk membuka baju Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa, Pak? Bersedia, Dok. Bersedia ya Pak ya. Baik, Bapak silakan mempersiapkan diri berbaring di tempat tidur. Saya permisi cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya, Dok. Permisi Pak. Iya, Dok. Baik, saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah. Pertama, masuk air, sabun. Ambil sabun secukupnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Air cuci. Sudah. Baik Bapak Bayu, di sini pemeriksaannya bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada bagian dada Bapak, Iya, Dok. terkhususnya di sebelah kiri yang dicurigai jantung. Iya, Dok. Pemeriksaan ini menggunakan stetoskop, alatnya stetoskop ya Pak ya ini. Iya, Dok. Baik Pak, silakan buka baju, silakan tidur. Silakan berbaring Pak. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan, hendaknya kita menentukan garis dan titik patoknya. Yang pertama menentukan garis. Sini garis mid sternalis, mid clavicula dextra, mid clavicula sinistra, garis parasternalis dextra, parasternalis sinistra, mid axillaris, garis axillaris anterior, garis axillaris posterior. Selanjutnya menentukan titik di mana letaknya katup jantung. Terdapat 4 titik katup jantung. Yang pertama aorta yang terletak di RIC 2 pada garis sternal kanan atau dextra. Kira-kira di sini di RIC 2. 1, 2 di sini. Yang kedua, katup pulmonal terletak di RIC 2 pada garis sternal sinistra. Kira-kira di sini. Kemudian yang ketiga, katup trikuspid terletak di antara RIC 4 sampai 5 di garis sternal kiri atau sinistra. Sini. Kemudian yang keempat, titik katup mitral atau bikuspid atau apex jantung terletak di RIC 5, 2 jari ke media pada garis mid clavicula sinistra. Dua jari ke medial, kira-kira di sini. Kemudian kita lanjut pemeriksaan inspeksi. Keadaan umum ringan, pasien tidak sesat, tidak sianosis. Pada pemeriksaan ini dada simetris sama kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan dada seperti barrel chest pada kasus asma berat atau PPOK. Kelainan bentuk seperti panel chest pada kasus ricket atau sindrom Harper. Terus kelainan seperti pigeon chest pada kasus kyphosklerosis berat. Kemudian kita melihat adanya ictus cordis. Biasanya pada orang dewasa kurus terlihat adanya pulsasi pada ictus cordis pasien.
Kemudian kita langsung pemeriksaan palpasi atau perabaan. Pertama kita palpasi katup jantung. Yang pertama katup aorta yang terletak di RIC2 pada garis parasternal dextra. Pada pemeriksaan ini teraba adanya pulsasi atau detak. Kemudian pada katup pulmonal di RIC2 pada garis parasternal sinistra juga teraba adanya pulsasi atau detak. Kemudian pada katup trikuspid yang terletak di antara RIC 4 sampai 5 diraba atau dipalpasi. Pada pemeriksaan ini juga ditemukan adanya pulsasi atau detak. Terakhir pada katup mitral atau bikuspid yang terletak di RIC 5 2 jari ke medial pada garis midclavicular sinistra. Dua jari ke medial. Kira-kira di sini pada pemeriksaan ini ditemukan adanya pulsasi atau detak. Kemudian palpasi pada ictus cordis, rabala ictus cordis yang berada di dekat apeks jantung. Nilai apakah ada getaran atau kuat angkatnya normal, ada detak atau pulsasi, tidak ditemukan trill atau getaran yang teraba, kemudian tidak juga ditemukan adanya having atau gelombang, dan juga left atau ada rasa dorongan. Selanjutnya pemeriksaan perkusi atau ketokan untuk menentukan batas jantung. Yang pertama menentukan batas jantung kanan. Pertama tentukan garis tengah midclavicular dextra. Sini. Kemudian perkusi dari arah kranial ke kaudal sampai terjadi perubahan bunyi dari sonor ke redup yang menandakan batas paruh dan batas hepar. Sonor, 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 sonor. Jika terjadi perubahan bunyi di mana terletak di RIC 6 perbatasan antara paru dan hepar, kemudian ambil 2 jari ke kranial dan perkusi ke arah medial. Sonor, sonor, sonor. Kemudian menentukan batas kiri jantung. Yang pertama tentukan garis aksila anterior sinistra, kemudian perkusi dari arah kranial ke kaudal sama seperti batas jantung kanan sampai terdengar perubahan bunyi dari sonor ke timpani yang menandakan batas hepar dan lambung. Sini ini aksila anterior sinistra, perkusi, sonor, 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 sampai terdengar perubahan bunyi dari sonor ke timpani yang menandakan batas paru dan lambung. Kemudian perkusi ke arah medial sampai terjadi perubahan bunyi dari sonor ke redup. Sonor, sonor. Kemudian menentukan batas atas jantung. Menentukan garis sternal kiri dan kemudian perkusi dari arah kranial ke kaudal yang biasanya terletak
di RIC 2 kiri. 1, 2. Sonor. Kemudian menentukan pinggang jantung pada garis parasternal kiri. Kemudian perkusi dari arah kranial ke kaudal, lalu sampai terjadi perubahan bunyi dari sonor ke redup, biasanya normal pada RIC 3 kiri. Kemudian menentukan kontur jantung. Lakukan perkusi pada RIC 1 dari lateral ke medial dengan posisi sejajar di tulang iga dan lakukan sebelah kanan dan kiri. Lakukan pada sebelahnya pada RIC 1, 2, dan 3 dari lateral ke medial. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Ini untuk mendengarkan bunyi jantung, katup jantung, apakah terdapat bunyi jantung tambahan, bising jantung, ataupun murmur. Yang pertama, pada katup jantung di aorta. Pada pemeriksaan ini, bunyi jantung normal, loop dan dup. Bunyi jantung 1 yaitu loop, bunyi jantung 2 yaitu dup. Kedua, pulmonal. Pada pemeriksaan ini juga normal, tidak ditemukan adanya bunyi jantung tambahan, bising jantung, ataupun murmur. Pada pemeriksaan ini juga tidak ditemukan adanya gerakan perikardium atau yang sering disebut pericardiorrhap, atau artinya adanya gesekan antara dua selaput jantung. Pada bunyi jantung katup trikuspid juga normal, tidak ditemukan adanya bunyi tambahan, murmur, ataupun bising jantung. Pada katup mitral atau apeks jantung juga tidak ditemukan adanya bunyi jantung tambahan. Pada pemeriksaan ini, bunyi jantung normal, loop dan dup. Tidak ditemukan adanya bunyi jantung tambahan atau yang sering disebut loop dup dup, loop dup dup, atau yang biasanya terjadi pada kasus gagal jantung. Juga tidak ditemukan adanya bunyi murmur atau bising jantung, yang biasanya adanya turbulensi atau katup jantung yang bermasalah. Juga tidak ditemukan adanya stenosis, adanya kaku katup, atau regurgitasi atau kebocoran jantung. Selanjutnya pemeriksaan kardiovaskular. Yang pertama, pemeriksaan inspeksi. Lihat perubahan warna kulit. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya perubahan warna kulit seperti pucat, sianosis atau biru, iktrik atau kuning. Tidak juga ditemukan adanya peteki atau bercak-bercak. Juga tidak ditemukan adanya penebalan kuku pada kaki dan tangan. Tidak ditemukan penebalan kuku. Tidak ditemukan adanya jaringan parut atau sikatrik dan bekas operasi. Tidak ditemukan adanya gangren atau kulit yang menghitam. Tidak ditemukan adanya infeksi kuku, jari-jari kuku. Tidak ada yang diamputasi. Semuanya lengkap, jari tangan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jari-jari lengkap, tangan dan kaki utuh, 20 jari, 10 tangan dan 10 kaki. Tidak ditemukan adanya ulkus,
atau bekas luka atau tuka. Juga tidak ditemukan adanya edem atau pembengkakan. Selanjutnya pemeriksaan vena varikosa. Mintalah pasien untuk berdiri. Silakan berdiri, Pak. Selanjutnya pemeriksaan vena varikosa. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya varises atau yang sering disebabkan dengan gangguan katup vena savena longus dan brevis. Silakan berbaring kembali, Pak. Kemudian pemeriksaan palpasi dan tes khusus. Pertama, apakah kaki kanan kaki kirinya terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak ya, Pak ya. Kemudian pemeriksaan suhu, usap dengan menggunakan punggung tangan, kaki dan bandingkan kaki kanan dan kaki kiri. Pada pemeriksaan ini normal, suhu teraba hangat, tidak dingin. Selanjutnya pemeriksaan capillarity refill time. Dengan menekan bagian dasar kuku selama 5 detik dan dilepaskan. Normalnya akan terisi kembali kurang dari 2 detik. Bentar ya, Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Normal, warna kuku kembali seperti semula, memerah dan mengisi kurang dari 2 detik. Kemudian pemeriksaan palpasi pada perabaan denyut nadi arteri radialis. Pada pemeriksaan ini teraba denyut nadi normal, kuat angkatnya juga normal, frekuensi dan iramanya normal. Normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian arteri femoralis. Pada pemeriksaan ini juga teraba nadi poplitea. Perabaan dorsalis pedis, arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis. Selanjutnya pemeriksaan arteri karotis. Pada pemeriksaan ini perabaan dilakukan di leher arah ke medial di bawah angulus mandibularis, di dekat vena jugularis. Peringatan, jika melakukan palpasi arteri karotis dalam waktu yang bersamaan dapat mengganggu aliran darah menuju ke otak. Pada pemeriksaan ini juga normal teraba denyut nadi. Selanjutnya pemeriksaan JVP atau tekanan vena sentral. Yang pertama, pemeriksaan ini menggunakan 2 penggaris dan pensil. Prosedurnya, posisikan pasien berbaring dan sandaran dinaikkan sehingga membentuk sudut 30-40 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian kepala dipalingkan ke arah kiri sampai diusahakan leher terlihat dan dalam keadaan relaksasi. Tentukan batas tertinggi vena jugularis eksterna yang mengembang. Nih. Kemudian lalu beri tanda dengan menggunakan pensil atau pena. Untuk pengukuran menggunakan 2 penggaris, lalu catat jarak tertinggi pertemuan di antara 2 mistar terhadap angulus ludovisi. Tekanan yang normal 5+2. Yang pertama kita ukur. Susah nih. Pada pemeriksaan ini normal, tidak lebih dari 5+2. Selanjutnya pemeriksaan tes Buerger. Mintalah pasien untuk mengangkat kakinya
setinggi 45 derajat. Lalu catat perubahan warna kulit yang biasanya merupakan tanda-tanda infusyensi arterial yang biasanya terjadi pada kasus fibrilasi atrium, infark miokard, dan lesi ulkus aterosklerosis. Coba angkat Pak. 45 derajat. Pada pemeriksaan ini normal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda perubahan pada kaki. Mintalah pasien untuk menggantungkan kakinya pada tepi ranjang. Silakan Pak duduk dengan kaki tergantung ya Pak. Pada iskemi kronis ekstremitas, warna kulit tungkai atau kaki akan berubah secara perlahan menjadi memerah. Jika suplai perdarahan arteri normal, maka warna kulit akan normal dalam waktu kurang dari 10 detik. Baik Pak, silakan berbaring kembali. Selanjutnya pemeriksaan Trendelenburg. Minta pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 90 derajat atau menekuk kakinya ke arah panggul untuk mengaliri atau mengisi darah ke dalam vena. Kemudian pertahankan jari pada sambungan saphenofemoral dan minta pasien untuk berdiri. Lepaskan jari tangan, dan jika terdapat pengisian kembali vena superficial, maka keadaan ini menunjukkan inkompetensi pada SVJ atau saphenofemoral union. Baik Pak, coba angkat kakinya setinggi 90 derajat. Kemudian tahan. Berdiri Pak. Kemudian lepas. Pada pemeriksaan ini ditemukan adanya pengisian pada vena. Baik Pak, silakan duduk kembali. Baik Pak, pemeriksaan ini telah selesai. Iya dok. Bapak silakan bersiap-siap dan merapikan pakaian. Saya permisi cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Sama. Selanjutnya pemasangan EKG, di mana EKG terdapat 12 lead. Itu terbagi 4 untuk lead ekstremitas dan 6 untuk lead di perikordial. Yang pertama ada lead yang berwarna merah atau yang kodenya R dipasang di tangan kanan. Lead yang berwarna kuning atau dengan kode L dipasang di tangan kiri. Lead yang berwarna hijau atau yang kodenya F dipasang di kaki kiri. Dan lead yang berwarna hitam atau netral dengan kode N dipasang di kaki kanan. Kemudian ada 6 lead yang dipasang di perikordial. Yang pertama, lead yang berwarna merah atau kode V1C1, warna kuning V2, warna hijau V3, warna coklat di V4, warna hitam di V5, dan yang terakhir warna ungu di V6. Kemudian kita akan memasang EKG, memasang lead untuk pemasangan EKG di bagian dada pasien. Untuk pemasangan lead pada perikardium, yang pertama V1 di RIC 4 garis sternal kanan, V2 RIC 4 garis sternal kiri, V3 di antara V2 dan V4, V4 di RIC 5 garis mid clavicula kiri, V5 setinggi V4 garis aksilaris anterior kiri, yang terakhir V6 setinggi V4 garis aksilaris medial kiri. Pembacaan EKG. Syarat EKG layak baca yang pertama adanya identitas seperti nama, umur, tanggal, jam, dan pemeriksaan. Yang kedua kalibrasi. Dilihat apakah terdapat kalibrasi. Kemudian melihat apakah gelombangnya lengkap, di mana terdapat gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRS dan dilanjutkan dengan gelombang T. Pertama, gelombang P
ditimbulkan oleh depolarisasi atrium. Tingginya kurang lebih 0,3 mV dan lebarnya 0,12 detik, selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR. Interval PR diukur dari awal P sampai awal QRS. Normal 0,12 sampai 0,20 detik. Selanjutnya gelombang QRS. Pertama gelombang Q, di mana normalnya lebarnya kecil dari sama dengan 0,04 detik dan dalamnya kecil dari sama dengan sepertiga dari tinggi R. Normalnya gelombang QRS lebarnya 0,6 sampai 0,12 detik. Tingginya tergantung pada lead. Kemudian pemeriksaan pada gelombang T yang ditimbulkan oleh repolarisasi ventrikel. Normalnya kecil dari 1 mV di lead dada dan kecil dari 0,5 mV di lead ekstremitas. Segmen ST diukur dari akhir QRS sampai awal pada gelombang T.